Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita masih pendahuluan ya, yaitu tentang farmakokinetika lagi. Tapi di sini kita bahas dulu tentang laju teman-teman dan juga order reaksi teman-teman. Karena kedua komponen ini sangat penting di dalam kita perhitungan di farmakokinetika ya, terutama ya. Ini adalah overview diskusi kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan ya. Kemudian ada laju reaksi order 0, nanti juga ada T setengah ya teman-teman ya. T setengah dari order 0. Dan juga laju reaksi order 1 dan juga T setengahnya ya, dari order 1 gitu. Karena biasanya untuk farmakokinetika ini, itu lajunya kalau nggak order 0 itu order 1 teman-teman. Paling sering gitu biasanya. Jadi pendahuluan dulu, jadi apa sih laju reaksi itu? Nah, laju reaksi itu adalah kecepatan terjadinya suatu reaksi misalnya teman-teman ya. Seperti itu ya. Misalnya dari obat A di sini berubah menjadi obat B. Nah, itu perubahannya itu bisa kita tuliskan sebagai pengurangan obat A ya, atau DA per DT. Pengurangan obat A per satuan waktu ya. DA per DT, atau bertambahnya obat B ya, atau plus DB per DT ya. Ini adalah suatu turunan, nanti kita bisa integralkan teman-teman seperti itu ya, supaya dapat nilai eksaknya gitu. Nah, order reaksi ini selain ada laju reaksi teman-teman, ada juga namanya order reaksi, di mana order reaksi adalah pangkat-pangkat ya. Atau kalau misalnya di dalam farmakokinetik itu adalah bagaimana cara konsentrasi suatu obat ya, atau reaksi mempengaruhi laju ya. Jadi semakin besar konsentrasinya ya, kalau dia adalah order 0, itu dia tidak berpengaruh teman-teman ya. Tidak pengaruh ya. Tapi kalau misalnya dia adalah order 1, itu semakin besar konsentrasi berpengaruh teman-teman. Ya, atau ada pengaruhnya gitu terhadap laju reaksinya. Jadi kalau misalnya dia order 0, kalau misalnya kita tambahkan konsentrasi, yakni konsentrasi obatnya, itu tidak ada pengaruhnya terhadap lajunya. Tapi kalau misalnya dia adalah order 1 ya, kecepatan laju obat dalam tubuhnya gitu misalnya, atau secara in vitro misalnya ya, itu dia ada pengaruhnya ketika kita naikkan konsentrasinya di situ. Biasanya lebih cepat nanti lajunya, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar laju reaksi order 0 ya. Nah, laju reaksi order 0 itu bila jumlah obat A berkurang dalam suatu jarak waktu yang tetap, teman-teman. Atau tidak bergantung pada konsentrasi obat ya. Ini kurang nih. Maka untuk laju dapat ditulis dA per dt sama dengan min K ya. Nah, teman-teman mungkin sekedar mengulang ya. Jadi dari mana order 0 ini? Karena pengurangan obat A ya teman-teman terhadap waktu ya, itu sama dengan min K A0 ya teman-teman ya. Jadi jumlah obat A per waktunya itu adalah K dikali dengan A0. A0 itu adalah jumlah obat pada awalnya gitu ya, atau di awal waktu. Nah, karena dia adalah order 0, otomatis A0 ini adalah pangkat 0 teman-teman kan gitu ya. Sehingga dA per dt sama dengan min K dikali 1 kan. Atau kita bisa tulis berarti kan dA per dt sama dengan min K ya. Sama aja ya. Sehingga jadi seperti ini nih, persamaannya seperti itu. Nah, kalau kita integrasikan dA per dt ya, min K, integrasi dari waktu 0 atau waktu awal sampai waktu T, sehingga di sini menjadi A T ya, per T sama dengan min K teman-teman ya, gitu ya. Sorry. Jangan diintegrasi dulu, jadi salah ntar. Ini kita pindahkan dulu ke sini teman-teman ya. Ulang, sorry. Kan persamaannya dA per dt sama dengan min K teman-teman. Nah, ini kan bisa pindah ruas ya. Sehingga dA itu sama dengan min K dt kan. Nah, ini kita bisa integralkan ya. Dari waktu 0 sampai waktu T kan. Sehingga di sini
menjadi A0, sorry, AT min A0 ya, sama dengan min KT, teman-teman ya. Sehingga nih, kalau misalnya kita ubah, berarti AT itu sama dengan, ini pindah ruas ya, min KT ditambah A0 ya, sama dengan yang ini. AT itu artinya konsentrasi obat A pada waktu T, teman-teman ya, atau pada waktu tertentu. Sedangkan kalau A0, konsentrasi obat A pada waktu awal, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi inilah hasil dari integrasi, teman-teman ya. Nah, gimana di situ selain ada tadi persamaan lajunya ya, di mana A sama dengan atau AT ya. AT sama dengan min KT plus A0. Di situ kita bisa juga cari waktu paruh ya, atau waktu di mana obat itu berkurang setengahnya, teman-teman. Ya, ini waktu paruh untuk order 0 adalah T setengahnya itu adalah 0,5 A0 per K. Dari mana ini? Tadi kan persamaan yang kita udah tahu nih. Persamaan di sini adalah AT ya, sama dengan min KT plus A0 kan, ya kan? Nah, AT di sini karena pengertian waktu paruh itu adalah waktu di mana obat berkurang setengahnya ya. Setengahnya. Misalnya pada waktu awal misalnya obat itu dia konsentrasinya adalah 100 ya, misalnya 100 mg. Nah, ketika dia berubah menjadi 50 mg, nah waktunya itu adalah waktu T setengah namanya ya. Jadi perubahan dari 100 ke 50 itu adalah waktu T setengah atau waktu paruh namanya. Nah, di sini berarti AT-nya itu kita bisa ganti menjadi A0 per 2 atau saat A0 dibagi 2 atau setengahnya gitu kan berarti kan. Nah, sama dengan min KT plus A0 ya. Nah, T di sini adalah T setengah, berarti T setengah di sini ya. Ini T setengah nih teman-teman ya, sama aja ya, bisa kita ganti kan. Sama dengan A0 per 2 ya, dikurang A0 ya, ini pindah sini nih. Terus dibagi dengan K teman-teman ya, min K sorry ya. Sehingga T setengahnya itu sama dengan min A0 per 2 per min K. Atau kita bisa tulis juga berarti A0 per 2 per K, teman-teman. Atau ya, berarti kan ini kan bisa kita ganti ya. 0,5 ya atau setengah dikali A0 dibagi dengan K ya. Sama dengan yang ini. Ini adalah T setengah kalau misalnya dia adalah order 0, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke order 1. Nah, gimana dengan order 1? Jadi jumlah obat pada order 1 atau jumlah obat A ini berkurang dengan sebanding dengan sisa obat A. Maksudnya gimana? Artinya si laju reaksi order 1 ini bergantung pada konsentrasi obat, teman-teman ya. Jadi semakin banyak obatnya, makin tinggi lajunya, biasanya seperti itu tuh, gitu. Maka lajunya adalah dA per dt sama dengan min K dikali A ya. Karena kan kita udah tahu nih, kalau misalnya order 0 tadi kan dA per dt min K ya. Ini sama dengan min K dikali A pangkat 1 kan. Sehingga kita bisa tulis lagi berarti dA per dt, karena dia ordernya di sini teman-teman ya. Pangkatnya di sini kan. Per dt sama dengan min KA teman-teman. Sama seperti yang ini nih gitu. Nah, kalau misalnya kita integrasikan, berarti kan dA per dt sama dengan min KA ya teman-teman. Atau kita bisa ubah, kita pindah ruas ya di sini. Berarti dA sama dengan, ini A-nya salah lagi, A-nya besar ya. dA per A ya di sini berarti kan. Ini pindah ruas ke sini sama dengan min K dt, teman-teman. Nah, kalau kita integrasikan dari waktu 0 sampai waktu T berarti ini juga sama nih. Menjadi ln AT ya dikurang ln A0 sama dengan KT, min KT ya, sorry teman-teman ya. Nah, kalau misalnya pindah ruas berarti ln AT sama dengan min KT ditambah ln A0 ya. Sama dengan yang ini, teman-teman.
Atau kalau misalnya kita ubah jadi anti-log berarti sama dengan A per A0 dikali E pangkat min KT, teman-teman. Atau kalau kita ubah jadi log berarti kan karena ln itu sama dengan 2,303 log ya. Berarti artinya log itu adalah ln dibagi 2,303 atau berubah menjadi log A sama dengan min KT per 2,33 ya atau 2,303 plus log A0 seperti itu ya. Jadi untuk perbedaannya utama itu adalah di persamaannya, teman-teman. Untuk reaksi order 1 maupun order 0 di situ. Nah, gimana cara menghitung T setengahnya? Tadi kan persamaan adalah ln AT sama dengan min KT plus ln A0 ya. Dimana untuk waktu T setengahnya itu adalah ln A0 bagi 2 kan, teman-teman. Sama dengan min KT plus ln A0 ya. Sehingga untuk T atau T setengah di sini berarti itu adalah ln A0 per 2 per ya. A0 kan di sini kan pindah sini ya gitu. Dibagi dengan K, teman-teman ya, atau min K ya gitu ya. Sehingga menjadikan di sini T setengahnya itu adalah kan ln A0 per 2 dibagi A0 sama dengan ln 2, teman-teman ya, per K ya. Nah, ln 2 itu adalah 0,693 ya per K. Nah, sama dengan yang ini, teman-teman. Seperti itu ya gitu. Nah, sekarang kita coba ada suatu problem nih. Jadi ada suatu obat yang dia itu rilis ya di situ ya lama-lama. Semakin lama semakin sedikit ya lajunya. Jadi di awal itu pada waktu 10 menit dia itu adalah konsentrasi adalah 96, di waktu 20,89, 47,3, 60,57 makin sedikit makin lama makin sedikit, teman-teman, seperti itu ya. 90,34, 120, 110, kemudian 130 adalah 2,5 dalam satuan miligram, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan apakah dia itu adalah reaksi order 0 atau order 1. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, berapakah tetapan laju reaksinya ya. Tadi kan dari order 0 maupun order 1 beda-beda ya untuk mencari K-nya. Kemudian berapakah waktu paruhnya, dan yang terakhir adalah ekstrapolasi titik 0 ya. Artinya pada saat menit keberapa tuh obatnya itu habis berarti kan. Atau sama dengan Y sama dengan 0, teman-teman, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai dua cara, teman-teman. Yang pertama kita bisa pakai kertas semilok ya. Atau kita bisa juga pakai Excel nih, yang lebih mudah ya. Jadi kita buat dulu di sini tabel waktu menit tadi ya. Kemudian konsentrasi obat A dan juga ln obat A. Untuk yang sini, tadi kan kita tahu bahwa persamaannya itu berarti kan untuk yang order 0 itu adalah AT sama dengan min KT plus A0 ya. Atau berarti kita bisa hubungkan AT-nya itu adalah obat A ya dalam satuan miligram. T-nya itu adalah waktu dalam menit, teman-teman. Kita buat nih hubungan atau buat kurvanya sehingga kita bisa lihat di sini ya. Ketika dalam order 0 itu persamaannya adalah Y sama dengan min 0,7832X ditambah 104,23 ya, dimana K itu berarti 0,7832 ya kalau dia adalah order 1 order 0 sorry. Nah, kalau misal order 1 berarti kan dia dalam ln, teman-teman. Kita ubah dulu si obat ini ke dalam ln di sini ya, atau berarti sama dengan ln C3. C3 adalah konsentrasi obatnya ya. Sehingga kita bisa hubungkan ln obat A terhadap waktunya dan didapatkan ini nih persamaannya. Y sama dengan minus 0,0264X ditambah 5,2216. Nah, apakah obat itu dia dalam order 1 atau order 0? Nah, kita bisa lihat dari nilai R kuadratnya ya. Di mana dia R kuadratnya paling banyak atau paling tinggi adalah di order 0. R kuadratnya adalah 0,9999. Sedangkan pada order 1, dia adalah 0,8503. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini, ya, obat A ini dia mengikuti laju reaksi order 0 di situ. Karena R-nya lebih tinggi di situ. Kemudian kita cari sekarang nilai K-nya. Nah, nilai K itu adalah slope-nya, teman-teman ya. Atau B-nya di sini ya. Berarti dia adalah 0,7832 ya untuk order 0, sedangkan untuk order 1 adalah 0,0264 ya untuk nilai K-nya. Kemudian waktu paruhnya, tadi order 0 itu adalah setengah
0,5 kali A0 kemudian dibagi dengan G3, teman-teman ya. Atau berarti di sini berarti 0,5 dikali C3 yang ini ya, 96 dibagi dengan G3. G3 adalah si K tadi ya. Hasilnya adalah 61,2870276 atau waktu paruh dari obat ini pada order 0 itu pada menit ke 61, teman-teman ya. Kemudian kalau misal pada order 1 dia pada menit ke 26,25. Tadi order 1 rumusnya beda ya. Yaitu adalah sama dengan ln 2 per K atau berarti sama dengan 0,693 dibagi dengan 0,0264. Kemudian berapa lama obat ini habis? Nah, kita bisa ekstrapolasi ke Y sama dengan 0. Itu dia bisa habis ketika, berarti kita ubah nih, Y-nya kita ganti 0, kita nyari X-nya teman-teman, seperti itu ya. Itu dia bisa habis ketika pada waktu 133 menit ya, kalau dia mengikuti order 0. Dan dia habis pada 197 menit kalau dia mengikuti order 1 di situ. Walaupun kita sudah tahu bahwa dia lebih mengikuti laju reaksi order 0 di situ, teman-teman. Dan inilah beberapa buku yang saya gunakan untuk pembuatan diskusi kali ini ya, teman-teman. Terutama dari Leon Sargel, teman-teman nih, yang paling utama sih sebenarnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.